Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar bagaimana membuat video material dengan tools yang sudah sehari-hari kita gunakan, yaitu Microsoft PowerPoint. Namun sebelum kita membuat video materi pembelajaran, mari kita pahami dalam konteks apa kita membuat video ini. Sebuah metode pembelajaran dikenal dengan sebutan Flipped Classroom adalah strategi instruksional yang merupakan salah satu jenis dari blended learning yang berfokus kepada engagement dan active learning dari mahasiswa. Keunggulan Flipped Classroom ini dapat memberikan kesempatan bagi pengajar untuk berdiskusi dengan berbagai latar belakang mahasiswa dan juga dengan berbagai learning styles yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Flipped Classroom mengganti bagian di mana kita sebagai pengajar memberikan kuliah, seringkali diganti dalam bentuk video materi yang dapat dilihat terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum dimulai kelas. Kemudian mahasiswa mengerjakan aktivitas berupa latihan soal atau tugas pada waktu jam pelaksanaan kuliah. Jadi role sebagai pengajar berubah menjadi coach, bukan lagi sebagai pengajar. Mari kita membuat video. Dalam pembuatan video materi, ada beberapa tools yang kita perlukan. Setidaknya komputer dengan mikrofon dan speaker. Lalu juga Microsoft PowerPoint versi 2013 atau sesudahnya. Lalu Handbrake Video Encoder, ini opsional ya. Kemudian Google Drive atau YouTube untuk media video sharing. Dan yang terakhir, Moodle kita yaitu eLearn UCACID yang digunakan sebagai LMS atau Learning Management Systems. Namun Bapak Ibu, tentunya yang paling penting adalah slide materi kita. Ini harus jadi terlebih dahulu, kemudian urutannya juga harus sudah sesuai. Lalu sebuah anjuran yang baik untuk mengetikkan skrip apa yang ingin kita ucapkan pada bagian notes dari PowerPoint slide. Hal ini sebenarnya opsional, namun sangat membantu agar kita tidak salah kata ketika melakukan rekaman. Oke. Setelah slide dan transkrip kita siap, mari kita lakukan rekaman dari slide pertama hingga terakhir. Perlu dicatat bersama bahwa menu PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint for Mac. Apabila Anda menggunakan versi yang berbeda, menunya juga mungkin berbeda, namun tetap mirip. Jika sudah siap, silahkan kita klik Record Slideshow. Yang perlu kita lakukan adalah membaca transkrip narasi yang sebelumnya sudah kita ketikkan. Kemudian kita klik tombol next, demikian seterusnya hingga slide terakhir. Setelah selesai sampai di slide terakhir, kita klik tombol end show. Lalu pada dialog window, kita klik yes untuk mengakhiri rekaman dengan menyimpan narasi dan timing. Lalu bagaimana cara kita memeriksa? Jadi untuk memeriksa hasil rekaman, apakah narasi kita sudah sesuai atau belum, kita dapat klik play from start jika ingin melihat dari awal, atau klik play from current slide jika ingin melihat slide tertentu saja. Jika setelah dilihat ulang ada kata-kata yang ingin diperbaiki, tinggal pilih slide tersebut, lalu lakukan record slideshow lagi, tetapi langsung diakhiri dengan end show. Jadi rekaman narasi benar-benar hanya untuk slide ini saja. Baik, kalau narasi kita sudah sesuai, pada bagian terakhir adalah bagaimana caranya kita ekspor slide yang berisi narasi kita menjadi bentuk video. Dapat kita lakukan dengan cara kita klik menu file pada PowerPoint, kemudian kita pilih ekspor, lalu akan muncul sebuah dialog window di mana kita dapat mengetikkan nama file, kemudian kita juga pilih formatnya yaitu MP4. Jangan lupa untuk mengubah kualitas rekaman ke internet quality atau low quality agar ukuran file tidak besar. Namun bagaimana kalau setelah rendering hasil video, ukurannya masih tetap dirasa terlalu besar? Kita dapat menggunakan tools bernama Handbrake. Jadi Handbrake ini adalah merupakan tools untuk converting video dari satu format ke format yang lainnya. Dan tools ini perlu dicatat Bapak Ibu sifatnya free, dapat kita download.
dan tersedia untuk berbagai platform operasi utama seperti Windows, Mac, dan Linux. Pastikan Bapak Ibu mendownload yang sesuai. Alamat downloadnya sudah saya cantumkan di slide ya. Cara menjalankan tools Handbrake pertama kali, kita load video materi yang hendak diubah ukuran filenya. Lalu kita save as dengan nama yang berbeda. Berikutnya ubah preset ke fast 430 P30. Kemudian kita pilih tab video pada bagian tengah untuk mengganti video encoder ke format H.265. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu beberapa saat untuk mengkonversi. Setelah selesai, kita coba bandingkan ukurannya dengan file sebelumnya. Tujuannya adalah kita menghasilkan ukuran file yang kecil agar mahasiswa tidak kehabisan kuota yang banyak. Distribusi ke mahasiswa dapat kita gunakan Google Drive atau YouTube. Kemudian kita bagikan linknya. Khusus apabila kita menggunakan Google Drive, file yang kita kopikan memerlukan waktu beberapa saat sebelum dapat difungsikan sebagai video. Terakhir, apabila kita mengelola sebuah kelas yang difasilitasi dengan LMS Moodle seperti e-learnya UC, maka kita dapat membagi file ini melalui opsi adding new URL di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, kita perlu ingat bahwa dengan metode mengajar baru, jika diterapkan dengan pola pikir lama, hasilnya tidak akan maksimal. Sebagai pengajar, apabila kita ingin menerapkan metode baru, kita harus siap dengan perubahan suasana. Jadi slide ini mengatakan new rules of engagement yang akan terjadi jika kita menerapkan flipped classroom adalah mahasiswa tidak akan lagi duduk tenang mendengarkan kuliah kita. Pengajar tidak lagi berupaya untuk menenangkan kelas. Namun kita harus siap untuk melihat kelas yang penuh dengan mahasiswa yang aktif bertanya dan membandingkan dengan materi lain. Baik Bapak Ibu, materi tutorial sharing kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua.